Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Teh? Alhamdulillah, nano-nano rasanya kabarnya hari ini. Apa mau nanya sedikit tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran yang Teteh ampu. Apakah ada kendala selama ini? Kalau jawabnya dari mana ya? Karena banyak sekali kendala yang ada pada mapel saya, terutama mapel pelajaran yang saya ampu itu adalah kan bahasa Arab, PAI, kemudian Al-Quran juga. Ketika dulu masih tatap muka, masih mungkin bisa dihandle sedikit demi sedikit, dan bisa mencontohkan langsung atau bisa membimbing langsung. Sementara ketika ada COVID ini kita daring, kebingungan sendiri. Pertama, bahan ajar yang anak-anak harusnya memiliki buku, itu tidak semua memiliki buku. Kemudian ketika saya memberikan materi, biasanya saya membuat sebisa saya di Word atau di video menjelaskan semua materi, baik itu pelajaran PAI, bahasa Arab ataupun Al-Quran, kemudian saya share di Edmodo. Tetapi tetap aja masih itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu hal yang mudah ya, mudah. Tapi belum tentu kan anak kan beda-beda mungkin ya. Cuma saya sarankan juga memiliki bukunya ada, tetap saya jelaskan. Tetapi ketika saya sudah memberikan fasilitas itu ya, semisal materi, kemudian kuis, kemudian video dan penjelasan lainnya, anak-anak mungkin ya entah apa kendalanya di Edmodo itu, mereka tuh kan kelihatan kalau di Edmodo tuh ada yang melihat, ada yang belum, ada yang mengerjakan dan mengumpulkan, kan? Nah, ketika itu ternyata masih ada aja anak tuh yang sebetulnya kemampuannya itu melebihi yang lain, tetapi dia abai dengan tugasnya. Mungkin ini gampang, nanti aja bisa nyusul. Ada juga anak yang pas-pasan dan kemudian selalu sering banyak nge-WA, bertanya dan mengirim pesan juga di Edmodo. Dia mau gitu kan berusaha, tapi dia kurang fasilitasnya, nggak ada buku, nggak ada juga karena mungkin keterbatasan ekonomi juga untuk membeli buku di sekolah. Jadi sejauh ini saya hanya memberi lampiran-lampiran materi, kuis atau apa di Edmodo. Yang jadi kendala saya itu pertama di bahasa Arab. Ketika memberikan materi, ya bikin oleng sendiri. Ini saya sudah beri, sekalinya saya cek anak-anak satu-satu lewat Google Meet. Anak ada yang belum paham huruf hijaiyah. Sedangkan bahasa Arab itu semua kan huruf hijaiyah yang disambung jadi kata dan kalimat, ya dasarnya itu. Saya tanya, hafalkah, tahukah, sejauh ini mengajikah? Katanya tidak ada yang ngajarkan, padahal kan dilanggar banyak. Tetapi mungkin karena sekarang COVID, tapi yang namanya belajar kan mungkin harusnya sejak dulu ya, karena dukungan orang tua juga seharusnya ya, tidak apa ya namanya. Jadi dia hanya menitipkan anak di sekolah biar seperti apa terserah gurunya, mungkin seperti itu yang saya jadi beban tuh. Jadi seolah beban anak ini tertumpuk banyak. Pertama dari PAI, masalah moral, ibadah, akhlak, fikih, dan lain-lain. Kayak seolah-olah itu tuh tugas dan tanggung jawab hanya guru PAI saja. Padahal guru dan lain-lain itu kan banyak di sekolah itu yang bisa memberikan contoh, membimbing, dan lain-lain. Sementara sejauh ini saya kena lagi guru PAI lagi. Betul. Di bahasa Arab dan PAI kan berkaitan, apalagi di Muhammadiyah ini, Al-Islam, Muhammadiyahan dan bahasa Arab itu adalah kurikulum wajib. Saya ke lingkungan sendiri sangat berbeda jauh dengan ketika saya mengajar di
Tasikmalaya, Jawa Barat. Mm. Ketika dengan di sini, wah sungguh sangat terjal sekali jalannya yang harus saya bimbing anak-anak. Sementara kadang kalau mengajar itu jarang saya, misalkan kadeknya hari ini tuh membaca teks, tetapi lain sayang itu nggak tersampaikan karena saya harus membimbing mereka menyusun huruf hijaiyah, misalkan menyambung hurufnya dulu karena apa-apa kan bahasa Arab kan ada 4 keterampilan. Pertama itu membaca, kemudian mendengarkan, ketiganya berbicara, kemudian menulis. Itu yang saya sehari di sekolah mungkin bisa memfasilitasi untuk buku. Tetapi tetap saja kalau misalkan buku ada, anak-anak nggak bisa membacanya, saya yang bingung kayak apa solusinya ini untuk misalkan anak-anak sampai ke paham dan mengerti. Untuk ke situ mungkin saya masih berusaha, tetapi sejauh ini saya ajak mereka untuk mengenal bahasa Arab, bagaimana bahasa Arab itu menyenangkan, bukan bahasa yang sulit dan menakutkan, biar mereka senang dan cinta dengan bahasa Arab saja dulu gitu kan. Urusan yang itu bisa dipelajari aja lagi nanti. Tapi karena kita daring, saya belum mengetahui solusinya bagaimana kan. Sementara media-media sudah saya share di Edmodo, di aplikasi pembelajaran. Oke. Mohon maaf pada penampakan. Nggak apa-apa, biasa aja. Karena namanya juga Gimet. Untuk kedua di PAI. Sebetulnya di bahasa Arab ini kalau misalkan di kelas itu lebih banyak saya nggak terpaku ke buku. Biasanya saya menggunakan game, permainan agar anak-anak itu lebih cepat untuk menghafal, minimal hafal lah gitu kan, bisa mengucapkan. Nanti bisa dituliskan dan kemudian ditulis ulang lagi tanpa melihat buku. Nah, untuk PAI karena banyak juga hadis, dalil, otomatis mereka juga harus bisa membaca ya, untuk juga menangkap penjelasan dan mungkin ada juga hafalan-hafalan yang harus disetor dalam kadek-kadek tertentu di PAI. Sementara Al-Quran setiap jadwal Selasa, Rabu, Kamis itu jadwalnya setiap pagi. Al-Quran itu kan wajib ya mengaji, kemudian nanti setoran hafalan juga. Sejauh ini bahkan anak tuh kebingungan ketika saya sebutkan, tolong dilafalkan surat Al-Kautsar misalnya. Yang mana Bu? Mereka tuh hafal sebetulnya, tapi karena nggak ngerti juga itu tuh surat apa, bunyinya bagaimana. Bu, yang mana Bu? Katanya kan nanya duluan, yang inilah, yang inna, Kautsar. Oh, hafal Bu yang itu. Jadi seolah dia tuh tahu nama, nggak tahu rupa kayak gitu. Iya, betul. Ya, saya bisa menangkap apa yang sudah Teteh deskripsikan, kondisi pembelajaran daring MAPEL PAI dan Bahasa Arab saat ini. Pertama, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang menjadi tujuan dari pertemuan kita hari ini, dari proses coaching yang kita laksanakan itu meskipun belum bisa bertatap muka langsung, di luar rencana terus setiap mau bertatap muka selalu saja ada kendala, akhirnya memilih Gimet juga akhirnya sebagai jalan keluar. Itu adalah untuk mencari jalan keluar atau mencari pemecahan terhadap permasalahan yang Teteh hadapi, di mana kita akan saling melakukan tanya jawab sampai Teteh sendiri bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya ingin mengorek-ngorek lebih lanjut, ini lebih dalam. Bisakah Teteh ceritakan hambatan-hambatan yang tadi dihadapi itu
apa penyebab utamanya dari permasalahan-permasalahan itu tadi. Kan kalau dibandingkan dengan Tasikmalaya tadi, kemungkinan ya di situ agamanya, pendidikan agamaisnya lah lebih, masyarakatnya lebih dominan, lebih diutamakan gitu kan. Kalau di tempat kita ini, di mana anak-anaknya itu mungkin sudah terlanjur diracuni oleh android, ya kan, hingga masalah agama itu kurang menjadi perhatian khusus bagi orang tua gitu. Terlebih-lebih orang tuanya pun latar belakang pendidikannya minim, kemudian juga pengetahuan agamanya pun ya seada-adanya gitu kan, hingga menyerahkan semua permasalahan pendidikan agama, akhlak, moral yang berkaitan dengan segala kehidupan sehari-hari itu sepenuhnya diserahkan kepada guru di sekolah gitu loh. Artinya mereka nggak mau tahu dengan hal tersebut. Jadi saya ingin mendengar hambatan yang paling dominan menurut Teteh itu kira-kira mengapa sih murid-murid kita ini enggan untuk belajar mengaji atau bertanya lebih dalam. Itu tadi, jangankan anak-anak, mungkin saya aja kalau sekarang diajarkan tentang bahasa Arab menyerah, mending disuruh jungkir balik salto 70 kali mungkin dibanding dengan harus karena itu tadi ketidaktahuan ya, utamanya ketidaktahuan itu tadi. Terus semangat untuk belajar itu sudah mentok, sudah di-cut oleh pemikiran bahwa itu sulit gitu loh. Jadi sudah terekam di otak mereka ini sulit daripada matematika. Kalau matematika masih mending ada rumusnya gitu kan. Mungkin begitu. Jadi saya ingin mendengar aja kalau menurut Teteh itu kendala utamanya kenapa kita cari permasalahannya. Mungkin kalau menurut saya kendala utamanya itu berangkat dari rumah juga sepertinya ya. Kemudian kedua di sekolah juga. Dari rumah mungkin tidak mendapat contoh atau tidak mendapat dorongan si anak itu untuk belajar dari orang tua atau tidak juga diberi contoh gitu. Nah, misal kita mengajak sholat atau menyuruh sholat lah, dia orang tua sendiri kan abai juga, lalai juga begitu kan. Nah, ketika misalkan apalagi ini untuk mengaji, seperti anak kan di TPA juga ya, ada anak itu yang ngaji itu asal ganti halaman dan itu tamat sampai naik ke Al-Quran. Tetapi yang dibaca apa, yang ditulis apa kan di situ dalam Al-Quran itu dia enggak paham. Loh, saya tanya, kenapa seperti ini bacanya? Enggak tahu, Bu. Karena Pak Ustadznya suruh cepat-cepat agar bisa hataman cepat, bilangnya seperti itu. Jadi mungkin di rumah juga tidak diulas oleh orang tua. Nah, ketambah di sekolah mungkin hanya guru-guru tertentu yang mengajarkan, itu pun kan baru-baru ya ada pelajaran TPA. Ya, jadi mungkin anak juga enggan atau segan atau bahkan mungkin gurunya juga seperti pengalaman lalu-lalu ada juga kan sama-sama mempelajari juga sebelum anak ke kelas ada bertanya, ada diskusi dulu. Ini yang mau diajarkan bagaimana, ini bagaimana cara membaca dan lain-lainnya. Ternyata seperti itu mungkin. Jadi si kendalanya memang jauh terjal dengan di Tasik. Kalau di Tasikmalaya mereka terbiasa sejak kecil dia ke masjid. Ada juga pulang sekolah SD itu kan masuk diniyah. Usia diniyah itu kan kelas 3 sampai kelas 6 itu diniyah. Di situ kan pelajaran-pelajaran agama. Kemudian SMP kan banyak MTS. Biarpun dia sekolah di SMP ataupun di negeri, dia tetap bisa begitu karena sehari-harinya dia bergelut dengan itu karena dia punya jadwal asar aku mengaji. Maghrib aku mengaji lagi, subuh aku mengaji lagi seperti itu. Jadi orang tua hanya mengulas di rumah itu, membimbing, ayo untuk pelajaran besok, jadi diulas lagi
diulang gitu kan, untuk latihan, untuk disetor ke ustadznya atau gurunya untuk esok harinya. Sementara di sini jangankan seperti itu, mungkin ya Iya. anak tunggui mengaji aja perlu sekali untuk mereka mengikuti seperti apa yang dilafalkan. Nah, mungkin berangkat juga ketambah mereka itu sekolah di negeri. Di negeri kan tidak ada untuk pembelajaran bahasa Arab, hanya di sekolah-sekolah sanawiyah atau ibtidaiyah kan, sanawiyah dan aliyah aja yang ada. Karena di sini kita punya kurikulum istimewa, yaitu Ismumba, di Muhammadiyah wajib adanya. Jadi mereka bahasa Arab dan Al-Islam itu sesuatu yang baru, sangat baru untuk mereka. Tetapi dari kesemua siswa itu ada memang yang menonjol, sangat menonjol, dia terfasilitasi juga, tetapi dia malas mengerjakan tugas. Ada siswa yang tidak memiliki fasilitas, tapi dia semangat mengerjakan tugas. Meskipun itu malam-malam minta di WA-kan tugas atau apa, dia cepat kumpulnya. Bu, saya tidak punya buku, tapi saya mau mengerjakan, seperti itu. Ada yang abai saja, aku ada bukunya ini mungkin, nanti aja nyusul, seperti itu. Jadi, ya itu kendalanya. Mungkin karena di sekolah juga ada kendala juga sih. Iya, itulah Nggak banyak. dukanya kita belajar daring ini ya seperti ini. Kadang anak hadir, cuma sekadar hadir, kemudian mereka tidak betul-betul membaca materi yang kita berikan, tidak menyimak, ataupun enggan untuk bertanya karena ingin cepat-cepat selesai, karena mungkin HP di tangannya itu lebih bermanfaat ketika mereka gunakan untuk main game dan lain sebagainya dibanding untuk belajar. Iya, jadi dari pembicaraan ini saya senang tentunya mendengar apa saja kendala yang dihadapi, karena kita juga butuh pencerahan, ya, butuh pencerahan untuk mencari solusi. Memang situasi yang Teteh hadapi memang sulit, ya, sulit terpecahkan, tapi marilah kita perlahan-lahan kita bicarakan agar bisa mendapatkan alternatif dari situasi yang ada ini. Kemudian dari evaluasi yang sudah Teteh buat, apa saja sih hal-hal yang perlu Teteh tingkatkan lagi dalam kegiatan belajar mengajar daring ini agar mungkin anak-anak bisa lebih termotivasi, mungkin gitu. Bagaimana sih trik-triknya mungkin? Trik-triknya mungkin ide saya tuh harus lebih lagi dalam media, metode dan media. Jadi saya banyak membuat kuis berupa gambar, misalkan atau teka-teki, itu kerjaan saya seperti itu, membuat teka-teki, misalkan kosakata, misalkan satu menurun, maktabun atau maktabatun, itu apa, ke bawah, misalkan ada bisa dibikin, itu biasanya seperti itu saya ulas ke mereka. Atau saya kan biasanya mereka mungkin kesusahan untuk menulis bahasa Arab ya, jadi pilihan-pilihan ganda seperti itu yang saya bikin berupa gambar seperti mahaza, tapi gambarnya buku misalkan. Mereka tinggal milih aja. Di situ ada maktabun, ada kolamun, ada kitabun, misalkan kayak gitu. Oh, pasti dia milih kitabun, ini buku. Atau misalkan saya nulis di situ madrasatun, ada gambar rumah, masjid atau apa, tinggal mereka pilih. Seperti itu mereka tertarik begitu memang. Oh, berarti saya harus lebih-lebih lagi di sini. Mereka maunya seperti begini. Ini kan seharusnya itu kan di PAU, di TK yang seperti itu. Ini padahal anak SMP, karena mungkin mereka juga pemula, baru mengenal bahasa Arab. Jadi seperti tujuan anak tadi mengajar bahasa Arab itu bagaimana caranya agar memberikan pelajaran itu yang menyenangkan, asik, nggak mumet gitu. Nah, anak tuh di pikiran tuh itu, oh pokoknya ajarkan aja, biar mereka senang aja dulu dengan bahasa Arab, nggak anggap bahasa Arab itu susah. Oke, seperti itu. Apalagi saya bilang tuh ditambah dengan pas gambar-gambar, jadi anak nih yang harus rajin mengoleksi gambar-gambar, membuat soal-soal berbentuk media-media seperti itu. Dan
insya Allah sih Ana harus lebih semangat lagi untuk menggali itu, karena sebetulnya banyak 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 sekali metode pembelajaran ketika di kelas sebetulnya sih. Kalau misalkan seperti ini kan nggak bisa juga saya harus mencontohkan saja bisa, kemudian untuk berantainya membaca berantai atau tebak kata melalui kartu, melalui kertas secari kecil, kertas atau mencari gitu kan, kayak harta karun seperti itu kan. Biasanya di kelas kan seperti itu, karena daring ini justru membuat semua hal terkendala. Tetapi alhamdulillah sejauh ini pembelajaran tetap berjalan. Ada mereka bisa sedikit-sedikit paham meskipun mungkin susah payah mereka untuk menyalin, untuk menulis, untuk mengucapkannya dan kemudian menghafalkannya dan menyetorkan apa yang sudah mereka hafalkan. Seperti itu. Lebih ke mengenalkan mufrodat-mufrodatnya lah saya nih. Misalkan apa, diambil ini terjemahkan sedikit, ternyata mereka bisa. Tinggal merekanya aja juga yang rajin mengikuti dan tidak malas untuk belajar. Insya Allah sih. Semoga ya, Wi. Iya, semoga. Iya. Cuma kalau namanya ikhtiar untuk ya. Iya. Jadi Ana nih ngumpulin seperti misalkan ada waktu senggang lagi ngapain ya ini, atau bahkan ide itu muncul ketika jam pelajaran datang. Jadi ngebut bikin baru share di Edmodo. Seperti itu. Yang penting kan ada batasannya untuk kapan ini tugas harus dikumpulkan. Ada tetap, tapi ketika ada anak yang terlambat mengumpulkan juga masih tetap diterima dan diberi nilai, diberi apresiasi. Alhamdulillah sudah mau mereka kan. Iya, alhamdulillah mereka ketika tergerak hati untuk mengerjakan juga kan nilainya sudah lebih-lebih juga, itu sudah nilai KD aja. Iya, betul. Jadi keren tuh ide-idenya tadi tuh yang itu sudah jadi modal, katakanlah kekuatan kita sebagai kekuatan Teteh sebagai seorang guru dalam meningkatkan hasil minat bakat profil siswa dalam pembelajaran, proses belajar mengajar. Kemudian kalau boleh tahu siapa saja yang akan Teteh ajak untuk terlibat dalam proyek ini tadi, proyek pembuatan media, apakah ada harus berdiskusi dengan orang tua untuk mendukung, ataukah teman rekan sejawat, atau siapa yang menurut Teteh yang bisa diajak serta terlibat? Siapa kira-kira? Kalau saya ulas dulu, kalau misalkan teman, rekan kerja sejawat, mungkin hanya antum ya. Jadi kalau ketika Ana ngeluhkan juga ke yang lain, misalkan minta solusi, intinya Ana nggak dapat solusi juga. Minta dukungan, Ana seperti diserahkan, plop, terserah Buin aja kan Buin yang ngajar. Terserah Buin aja, itu kan ahlinya Buin, bilangnya seperti itu. Jadi mereka nyerah duluan justru ketika Ana ajak, yuk kita susun ini, misalkan bagaimana ya ini minimal lah untuk setor hafalan atau bagaimana. Ketika itu kan misalkan anak-anak ada mutabaah yaumiyah, biasanya kan sebelum COVID itu setiap pagi itu saya kasih 1 kosakata, 2 kosakata, 3 kosakata sampai 5 mereka bisa hafal, kemudian saya rinci dengan kalimatnya, kemudian dengan artinya mereka bisa juga hafal juga. Harapan saya guru pun mengikuti, tapi satu pun mendengarkan kan nggak ada ketika pagi itu. Kemudian ketika ada anak misalkan berhalangan atau apa, enggak juga dihandalkan, malah disuruh masuk. Padahal bisa saja kan ulaskan yang kemarin, setorkan ke beliau yang hadir di situ, seperti itu. Karena itu di luar kelas kan jadinya. Jadi kalau misalkan untuk siswa, mungkin ada salah satu siswa, tapi itu dia tadi Mi, kendala anak tuh seperti dia itu leha-leha, aku bisa ini kok, nanti aja. Jadi sejauh ini tuh anak tuh kesepian sendiri merana gitu. Jadi dari uraian yang sudah dipaparkan, kesulitan untuk mengajak someone
seseorang Iya. untuk turut serta dalam menuntaskan proyek ini tadi. Tapi ada pencerahan. Jika rekan sejawat tidak bisa melakukan hal tersebut, tadi ada sudah menemukan siswa tinggal bagaimana caranya agar siswa ini bisa full untuk ikut serta membantu setidaknya, atau bisa jadi tutor sebaya buat teman-temannya yang kesulitan dalam belajar dengan materi yang sama. Mungkin itu kali ya yang bisa kita. Mungkin kalau menurut Teteh sendiri, kriteria keberhasilan Teteh dalam mengajar bahasa Arab ini tadi, kriterianya itu di mana letaknya? Keberhasilan itu apakah anak itu harus cas-cis-cus kayak bahasa Inggris begitu? Apa kira-kira kalau bahasa Arab? Menurut saya kriteria anak suka dulu, anak nggak takut dulu, anak mau, itu sudah masuk kriteria saya. Jadi bahasa Arab itu nggak mesti kita pintar ngomong kayak orang Arab itu kan sejak orok dia udah ngomong Arab aja. Dia bahasanya dia kan. Nah itu. Jadi sementara anak tuh mau dulu, pokoknya anak ini suka, urusan materi dan lain-lain nanti. Kan menurut anak sih percuma juga dia bisa atau apa, tapi dia enggak tertarik, dia enggak mau mengikuti, kan kecewa juga saya gitu kan. Sementara anak selalu mengapresiasi anak-anak misalkan yang masuk kriteria saya tuh dia hadir, dia mengikuti, dia mau, kemudian dia senang, anak juga memiliki kepuasan sendiri, apalagi ketika di kelas gitu kan. Ada saya jelaskan sedikit, diulas, mereka hafal langsung bisa. Bu, enggak apa-apakah seperti ini, misalkan dia itu mau menulis, anak nih termasuk yang banyak apa ya namanya istilahnya, bisanya Sunda sih. Susah mendefinisikannya saya ke dalam bahasa Indonesia kalau itu. Nah itu ada yang lumayan lah, misalkan seperti ini. Dia maksudnya mungkin menulisnya maktabun, tapi dia jadi maktabin kah, jadi maktaban seperti itu. Itu anak sudah, wah ini sudah punya poin nih anak nih, berarti ngerti kalau meja itu bahasa Arabnya maktabun, cuma dia keliru di penulisan syakal misalkan seperti itu. Nah, anak apresiasi, oh ini udah ada nih, berarti ada nyangkut-nyangkut. Jadi kriterianya sih kalau anak nggak mesti anak itu ngomong cas-cisus dan lain-lain, yang penting dia paham, mengerti dan tahu dulu bagaimana cara membaca, kemudian artinya apa, kemudian bisa mengucapkannya, dan kemudian bisa menuliskannya. Seperti itu aja nih anak sebetulnya. Seperti misal ulangan, dia anak tulis pakai bahasa Arab, dia malah tulis lagi soalnya, anak kasih nilai. Sebetulnya harusnya salah kan, anak kasih apresiasi. Anak ini sudah meniru tulisan yang saya ketik, kemudian dia tulis ulang di situ, ya sudah, itu masuknya ke hot, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, iya, betul. Karena banyak juga penilaiannya. Setidaknya anak-anak merasa senang ketika mereka bisa menulis Arab meskipun itu hanya sekedar menyalin soal kembali, kan begitu. Iya, betul. Kira-kira komitmen apa yang bisa Teteh lakukan, komitmen pada diri sendiri nih untuk mencapai tujuan tersebut tuh? Apa kira-kira? Harus belajar lagi. Harus terus banyak belajar lagi. Belajar malah bukan ke SMP ya, lebih kepada kelas dasarnya, bagaimana cara menarik bagaimana cara menarik si anak untuk senang itu dulu susah kan? Iya, betul. Ya, apalagi mindset mereka itu sudah berpikiran itu sukar dan susah, sulit katanya. Iya, betul. Itu. Ya. Jadi itu duluan sih yang anak-anak kan, gimana caranya mereka tertarik aja dulu gitu kan. Setelah itu kan
bisa insya Allah mengikuti. Ya. Karena anak sendiri juga bukan lulusan pondok, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji. Ini hanya seperti salah kamar aja itu jurusannya kuliah itu. Sampai lulus salah kamarnya tuh. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada pengalaman juga gitu untuk misalkan kayak tadi apakah harus langsung bisa cahsisius bahasa Arabnya atau bagaimana, di ngomongnya kan harus kental medok bagaimana gitu kan. Enggak, karena anak pribadi juga enggak seperti itu, enggak demikian karena enggak belajar, maksudnya enggak pernah ditempa seperti itu. Jadi anak hanya pas lagi sanawiyah saja suka, kemudian SMA juga di Muhammadiyah karena ada bahasa Arab kan jadi suka. Nah, otomatis aku nih karena suka aja masuk bahasa Arab. Ketika ditanya dosen, apa alasanmu masuk bahasa Arab? Suka. Loh, kamu enggak ngaji? Loh, kamu tidak kah? Saya blank. Saya bodoh betul. Ilmu alat seperti apa? Saya enggak tahu. Saya bilang kayak gitu. Terus kenapa? Kamu kok mengerti saya ngomong? Karena sering dengar. Begitu. Oh, seperti itu katanya. Iya, jadi dari ketertarikan anak gitu kan. Jadi mengajar juga apa yang anak pahami aja. Kadang nggak tertekstual ke buku gitu kan. Anak tuh ini anak bingung kalau misalkan mengikut buku atau terpaku harus seperti buku gitu kan. Anak bingung kayak misalkan kalau di pondok itu kan apalagi di pesantren yang di hari-hari kitab kuning mendefinisikan kata benda saja itu panjang luar biasa. Ketika anak tanya, pernah kan pengalaman PPL di ada cerita sedikit. Pengalaman PPL kan di Aliyah negeri. Anaknya itu semua anak pesantren nih. Yang hari-hari dia dengan alfiyah, jurumiyah, dan lain-lain yang anak nggak tahu. Ketika masuk ke kaidah grammar, ada di situ menerangkan tentang isim. Apa itu isim bilangnya? Wah, satu papan tulis penuh dengan kaidahnya dengan bahasa Arab. Anak aja mumet lihat ini kayak apa. Iya Kak, terus lagi sampai 5 orang anak sama seperti itu definisinya. Itu definisi isim bilangnya. Padahal Ana menjelaskan di kelas kan tidak semua anak pondok. Jadi ada juga anak luar gitu kan. Ya mereka mengerti gitu kan, tapi enggak bisa jelaskan simpel. Ketika Ana bilang, "Memang Ibu, apa katanya isim itu?" Kata benda. Ya kata benda, kamu kata benda, pulpen kata benda. Cuma kan isim memang ada bagiannya lagi, nanti ada isim alam atau isim mausul, ada isim alam dan lain-lainnya gitu kan di anunya. Lah Bu, kan ini kaidahnya. Iya, kamu paham, temanmu paham atau tidak gitu kan. Jadi anak tuh mulai tertarik, oh ternyata simpel. Tinggal misalkan, oh kata benda. Nih, tiap-tiap kata benda ini cirinya ini. Tinggal dikasih kayak gitu. Oh, ternyata nggak serumit itu ya bahasa Arab. Jadi anak tuh lebih banyak bermain sih sebetulnya belajarnya bahasa Arab itu daripada konteks daripada kaidah yang sangat anak aja lihat ini apa, apalagi ketemu Arab gundul, botak semua ini kayak apa bacanya kan mau-maunya, apalagi anak-anak. Jadi anak menyampaikan ke anak-anak itu seperti apa yang anak pahami, anak mengerti, kemudian diaplikasikan ke anak, ternyata anak juga sampai gitu ke yang anak maksud seperti itu. Iya. Menarik sih Teh. Kalau saya kan sama aja kayak anak-anak sepertinya, karena memang bukan orang pondok, kemudian tidak berlatar belakang sekolah agama, pesantren. Jadinya memang pikiran sih manusiawi pada umumnya anak-anak berpikir bahasa Arab, wah bahasa Indonesia aja aku masih salah-salah, nggak bisa menuliskan karangan dengan menggunakan EYD gitu kan, apalagi ini bukan bahasa kita gitu kan, mungkin itu. Kemudian apa kira-kira dukungan yang Teteh perlukan nih untuk keberhasilan ke depannya? Dukungan kerjasama dari rekan juga,
dukungan dari orang tua juga mungkin untuk keberlangsungan jadinya. Ya, pembelajaran bahasa Arab ini minimal diapresiasi lah gitu, anak tuh dimotivasi. Ayo pelajari bahasa Arab karena kan bahasa Arab tuh bahasanya ahli surga ya Mi ya. Iya, betul, Harus kita betul. cintai. Al-Qur'an Betul, juga kan berbahasa Arab. Nabi betul. Muhammad juga orang Arab gitu, turun di Iya, Arab iya, dan betul. lahir di Arab. Ya Satu seperti itu. huruf Jadi yang salah dilapatkan artinya jauh berbeda. ya betul itu. Kan? Jadi Iya. Ana juga harapan anak tuh misalkan ada gimana ya, dukungan juga sih dari kepala, dari rekan-rekan gitu kan. Apa sementara Ana minta juga dulu tuh belum juga di Ya, Ana ya. minta apa ya waktu itu tuh untuk lebih ikut gitu, ikut misalkan ada apa ya namanya tuh bilingual gitu Nami. Oke, ya, betul. Bilingual ya paling haza ini mah atuh ya Mm, misalkan bisa gitu kan. mm, Tapi udah almenu duluan, jangan ah, saya kan mm. nggak mahir di situ. Iya, Ya, oh, kalau nggak betul, betul. dipelajari kan nggak bisa juga. Saya bilang tuh Iya. sudah. Jadi saya tuh butuh juga motivasi, butuh Mm, juga dukungan, butuh mm, juga pengertian lebih lah mungkin dari kepala juga, dari mm, rekan-rekan juga. Ketika misalkan anak pernah juga kalau anak-anak kan tinggal gimana gurunya mengkondisikan, insya Allah ngikut juga. Jadi mm. minimal lah di sekolah tuh ada 1 hari bahasa Inggris misalkan, Iya, bahasa betul. Indonesia misalkan, hari Mm, lain lagi bahasa Kutai, bahasa daerah nih. Karena mm, di tempat saya juga kan ada bahasa Sunda, itu mm. masuk mulok, itu Iya, wajib. bahasa ibu wajib. Ya, bahasa ibu wajib. Nah, bahasa Arab juga seperti itu. Jadi jangan Mm, hanya siswa, harapan saya guru juga harusnya tertarik dengan bahasa Arab gitu. mm, Karena PAI juga seperti ini, ada kendala juga ketika misalkan ada seperti kegiatan ya Mi ya, seperti bulan Ramadan, ada mm, kegiatan pesantren Ramadan. Apa-apa yang berbau Arab dan agama mm. pasti larinya ke guru bahasa Arab dan Guru PAI. PAI. Mm, Padahal Al-Islam itu hari-hari kita pelajari, Al-Islam itu hari-hari kita amalkan. mm, Untuk referensi kan banyak buku, banyak mm. YouTube lah ya sekarang Iya, mah. betul. Karena Ana juga kan nggak ada nggak ada latar belakang orang PAI juga. Iya, Sebetulnya betul, mengajar betul. PAI karena Mm, gelar saya SPDI. iya. Sebetulnya seperti itu. Ya, saya bisa menangkap dukungan-dukungan yang diperlukan itu memang harus ada partisipasi dari dan kerjasama dari semua pihak unsur sekolah maupun orang tua dan lingkungan di Ya, sekitar yang bisa mendukung kita untuk mencapai satu tujuan karena kita nggak bisa bergerak sendiri dan sukses sendiri kan nah itu betul tanpa betul. bantuan orang lain. Tapi susah kalau orang yang diajak tidak mau berkolaborasi, itu yang sulit Nah itu untuk kita gerakkan. Ya, nanti akan saya bagi nanti ilmunya lebih lanjut bagaimana menggerakkan patung-patung hidup itu tadi untuk bisa berkolaborasi. betul. Selanjutnya saya ingin sedikit pengen tahu apa sih makna kesuksesan bagi seorang teteh nih? Maknanya. Manfaat, Manfaat. manfaat nih sukses. Oke. Simple tapi dalam ini. Ya. Terlalu banyak baca Terelie nih. Aduh. jadinya dalam, susah untuk dijabarkan Itu satu suku kata satu kata tapi bisa di tafsirnya multi tafsir ini. Jadi manfaat itu. kalau bisa saya simpulkan dari sesi coaching kita hari ini itu banyak sekali sebenarnya ya, sederhana hanya sekian menit yang kita obrolkan tapi banyak sekali pelajaran dan makna yang bisa diambil
baik untuk diri sendiri maupun yang bisa kita terapkan ke orang lain. Memang kendala kegiatan belajar mengajar daring ini hampir bisa kita katakan 180 derajat berbeda dari pembelajaran tatap muka, di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak, bisa menatap mata, menyapa, ya. Paling tidak tahu keadaan mereka kan. Oke, kemudian bisa mengenali bahasa tubuh mereka saat kita menjelaskan materi dan lain sebagainya. Memang dari yang rentetan kendala-kendala yang Teteh hadapi tadi ternyata sudah menemukan solusi kita sebenarnya secara tidak langsung. Satu yang bisa saya tangkap, untuk membuat si anak bergairah, merasa senang dengan pembelajaran, kita punya triknya bagaimana sih membuat media pembelajaran yang menyenangkan gitu kan. Ya itu tadi. Kemudian memang kita dituntut untuk terus belajar, namanya hidup itu kan memang sepanjang hayat kita nih dipenuhi dengan belajar dan belajar. Ya, mengambil hikmah dari semua kejadian yang ada di sekeliling kita. Kemudian kendala yang lain, anak-anak kurang tertarik dengan pembelajaran Arab tadi, bisa disiasati dengan media itu tadi ya, dengan permainan, dan kemudian membuat kartu-kartu yang maknanya yang kata-kata Arab yang kita berikan, ya kan, itu tadi. Kemudian tinggal menjalin kerjasama dengan rekan sejawat. Ya. Kemudian bagaimana cara kita mengajak mereka untuk ikut serta, bahwa ini bukan masalahnya guru PPKN, bukan masalahnya guru bahasa, bukan masalahnya guru Quran gitu kan. Ini masalah kita semua gitu kan. Masalah kita semua, karena semua guru dituntut bisa mengajar segala hal. Setidaknya mempraktekkan akhlak, kemudian krama, ya kan, moral yang baik yang bisa ditiru, karena anak-anak usia SMP ini kan memang mereka meniru, ya kan. Benar yang tadi dibilang bahwa permainan ini bukan hanya milik anak-anak, kita saja yang sudah dewasa ketika diajak ke metode bermain itu kita rileks sekali rasanya kan, menyenangkan, kemudian santai, kemudian pokoknya happy fun lah gitu. Itulah yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana pembelajaran itu, bahwa anak itu sepanjang hayatnya memang kodratnya bermain. Ya kan, kodratnya memang bermain anak-anak itu. Itulah mengapa ketika metode pembelajaran kita aplikasikan ke dalam metode bermain, itu anak-anak merasakan belajar itu jadi menyenangkan, ya kan? Jadi menyenangkan. Jadi kendala dari rumah tadi, tidak ada mendapat contoh dari orang tua. Solusinya mungkin yang seperti yang tadi diuraikan bisa kita sampaikan pada rapat dinas, ya kan, dimana ketika rapat dinas, ketika misalnya wali kelas ada atau kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua dan wali murid, itu bisa kita sampaikan, ya kan, bisa kita sampaikan langsung bahwa keberhasilan anak-anak ini tidak hanya 100% di guru, malah 80% ada di orang tua, karena anak bersekolah belajar hanya sekian jam, sedangkan ketika mereka berada di rumah sekian puluh jam, ya kan. Jadi di mana peran orang tua sangat mendukung keberhasilan putra-putrinya sendiri itu. Kemudian idenya tadi membuat gambar, kemudian teka-teki untuk menunjang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, kemudian tebak kata atau mencari harta karun, itu saya rasa bisa juga kita terapkan di metode pembelajaran daring, ya kan. Ketika kita gimmick misalnya anak cari nih di sekitar kalian, di sekeliling kalian yang sekarang ini ada apa, benda apa aja gitu misalnya, kan. Nah, itu sudah Teteh temukan sendiri ide tersebut. Ya, secara tidak langsung
Kemudian tentang yang pembelajaran bahwa anak-anak tidak dituntut harus pintar berpidato dalam bahasa Arab seperti layaknya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang familiar buat mereka. Kemudian suka dulu setidaknya anak-anak, kata Teteh gitu kan, suka dulu, tidak merasa takut, kemudian tertarik, kemudian paham, berani mengucapkan, berani belajar menulisnya dengan baik dan benar, itu aja sudah cukup hebat sekali kan begitu. Tujuan dari pembelajaran itu tadi, bahwa kesuksesan menurut Teteh tadi adalah bermanfaat, itu luar biasa kalau menurut saya, sangat dalam. Kemudian multitafsir itu tadi bermanfaatnya sangat luas, mungkin nggak habis berapa 100 lembar kertas untuk mengurai manfaat itu tadi. Jadi sangat menarik apa yang kita bicarakan sore ini yang singkat, tapi saya percaya 100% Teteh bisa. Kemudian Teteh sudah berjalan sejauh ini gitu kan, dengan perencanaan yang baik, kemudian dapat menyelesaikan tantangan, itu sudah luar biasa. Kalau saya bisa memberikan motivasi, ya hanya sekedar satu kata sih, semangat gitu. Semangat. Ya, karena semangat itu memang gitu juga simple, penting cuma juga sih. ya penting. Suntikan semangat itu sangat penting. Jadi terima kasih banyak sudah menemani saya berbincang hari ini, meskipun sederhana dan singkat, tidak bisa bertemu langsung, hanya bisa lewat Gmeet, Zoom, kemudian bisa saling menemukan. Saya juga dapat pencerahan, kemudian alhamdulillah Teteh pun sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi dengan belajar membuat media pembelajaran, kemudian berusaha menjalin komunikasi yang lebih baik untuk berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian memilih siswa-siswa yang dianggap berprestasi, yang bisa menunjang pembelajaran menjadi sukses dengan bantuan dia nantinya. Itu sih kesimpulan saya. Semoga saja pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka lagi. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Kita akhiri bincang kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.